Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di kebaktian online GKI Rungkut Asri Minggu 24 Oktober 2021. Tema kebaktian hari ini adalah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Firman akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya. Ada tambahan warta lisan, yaitu acara bulan keluarga pada tanggal 30 Oktober 2021, Majelis Jemaat mengajak Jemaat GKI Rungkut Asri semuanya untuk dapat mengikuti acara ngobrol santai atau ngobras tentang tips-tips komunikasi dan pembahasan sekitar relasi berkeluarga di masa pandemi bersama dengan narasumber yaitu Pendeta Roni Nathanael dan Ibu Dorothea dari GKI Gading Indah, Jakarta. Mari Bapak Ibu bergabung bersama pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 18.00 dengan kontak person Ibu Toska ataupun Ibu Retno. Sebelum ibadah, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Hari ini, dalam sukacita kita menghadap hadirat Tuhan. Sebagai keluarga, kita hidup dalam berkat Tuhan yang memelihara kita. Karena itu, marilah mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan keluarga kita. Marilah memandangnya dengan berseri dan dengan hati girang menyambut Allah dalam ibadah ini, dengan menyanyikan pujian bagi Allah Sang Pemberi Berkat. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kitab Ibrani, Kristus sebagai imam besar juga diperkenalkan sebagai kurban penebusan dosa. Nah, ada perbedaan antara istilah korban dan kurban. Korban merujuk pada akibat dari sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki. Sedangkan kurban mengandung makna kesediaan memberikan diri untuk kepentingan orang lain.
Kristus adalah sang imam besar yang berkurban untuk pengampunan dosa. Karena itu marilah kita melandaskan kehidupan persekutuan keluarga kita dengan mengingat kesetiaan dan kesediaan Kristus berkurban serta hidup dalam nilai pengorbanannya. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus bagi keselamatan kami. Hanya di dalam Kristus saja kami menerima kehidupan abadi. Namun kami mengaku ya Allah bahwa kehidupan kami tidak mencerminkan nilai pengorbanan Kristus. Kami lebih memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak rela berkorban bagi sesama, malah kami lebih suka mengorbankan orang lain demi kepentingan kami. Karena itu kami mohon kasihanilah kami. Ajarlah kami untuk meneladani Kristus yang rela berkorban dan memberi diri bagi kebaikan banyak orang. Kepadamu kami memohon. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah dari Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebab kekal
Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan memelihara kami dalam segala keadaan, dalam segala aktivitas kami, sehingga kami tiba pada hari Minggu ini, hari Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi landasan bagi kami hidup sehari-hari, terutama dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, ya ini sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari utara utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalannya rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 126. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umatnya, kita bagai orang yang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh tertawa, lidah kita penuh sorak memuji.
sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih akan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua. Bacaan ini diambil dari Ibrani 7 ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dijegal oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudahnya itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Hari ini kita masih ada dalam bulan keluarga. Ya, saya mau bertanya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga di kata pembuka. Korban dan kurban itu sama atau beda? Korban yang pakai O dengan kurban yang pakai U. Nah, ternyata istilah korban dan kurban itu berbeda. Dan memang keduanya perlu dibedakan agar tidak salah konsep, agar tidak salah paham. Apa bedanya korban dan kurban? Tadi sudah dijelaskan juga di kata pembuka, korban menunjukkan pada penderitaan yang dialami akibat dari peristiwa yang sebenarnya tidak dikehendaki. Misalnya perbuatan jahat, kecelakaan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris disebut victim, itu korban yang pakai O. Sementara kurban yang pakai U adalah bisa disebut sebagai persembahan kepada Allah. Di dalamnya juga terkandung makna kesediaan atau kerelaan untuk memberikan diri demi kepentingan orang lain. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut sacrifice. Jadi korban adalah victim, sementara kurban adalah sacrifice. Nah, kalau korban itu misalnya korban perang, korban bencana alam, korban genosida atau pembantaian etnis, korban pembunuhan atau korban perampokan, nah itu korban. Sementara kurban, misalnya persembahan kurban atau rela berkurban, bukan rela berkorban. Kalau rela berkorban kan sebenarnya dia nggak menghendaki dirinya menjadi korban. Jadi berkorban itu bukan dengan kerelaan sebenarnya. Jadi bukan rela berkorban, tapi rela berkurban. Nah, kenapa kita membicarakan kurban dan korban? Karena minggu ini tema kita adalah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Nah, pengorbanan Kristus yang kita bicarakan saat ini masih terkait dengan minggu lalu ketika kita bicara tentang Yesus Kristus sebagai imam besar. Nah, yang lalu kita bicara soal Yesus sebagai imam besar, penggambaran Yesus sebagai imam besar di situ diperlihatkan dengan jelas oleh penulis kitab Ibrani, dan saat ini kemudian dilanjutkan lagi dan lebih diperjelas, dipertegas lagi bahwa Yesus Kristus bukan hanya menjadi imam besar, tetapi dia juga adalah kurban. Nah, saat ini ketika kita membaca teks Ibrani dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar karena sumpah yang diucapkan Allah sendiri. Sumpah apa itu? Allah mengucapkan atau memberikan sumpah seperti apa? Jadi sejak zaman bapa leluhurnya orang Israel, Abraham hingga kepada Musa, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Isi perjanjiannya adalah Tuhan menjadi Allah mereka. Ini Tuhan yang huruf besar semua ya. Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Tuhan. Nah, tapi dalam perjalanannya umat Israel melanggar perjanjian itu dengan tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada allah-allah yang lain, mereka berlaku tidak adil kepada sesamanya dan melakukan kejahatan-kejahatan lainlah. Oleh karena itulah berkali-kali juga Alkitab menunjukkan bahwa Allah menghukum mereka. Ya, salah satu yang besar adalah dengan pembuangan ke Babel. Nah, itulah cara Allah umat memaknai bahwa Allah menghukum mereka atas ketidaksetiaan mereka karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan.
Nah, tetapi berkali-kali juga mereka bertobat dan kembali kepada Allah sehingga Allah mengampuni mereka dan membebaskan mereka dari penindasan. Nah, berdasarkan perjanjian inilah, perjanjian antara Allah dan umat Israel, maka peran imam besar menjadi penting di sini. Mengapa peran imam besar penting di sini? Karena imam besar bertugas mewakili umat untuk memberikan persembahan penghapusan dosa melalui upacara kurban pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, minggu lalu sudah kita lihat bahwa hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar yang boleh mempersembahkan kurban pendamaian kepada Allah, mewakili umat. Nah, tetapi imam besar perlu untuk melakukan ritual yang lain sebelum dia memberikan persembahan pendamaian itu. Yaitu dia harus melakukan ritual penyucian dirinya sendiri. Dia harus mengalami pengampunan dosa untuk dirinya sendiri. Nah, caranya adalah dia akan menumpangkan tangannya kepada seekor sapi jantan. Di atas kepala sapi itu dia mengalihkan dosa-dosanya kepada sapi jantan itu. Dia akan berdoa di situ. Berdoa memohon supaya Tuhan mengampuni dosanya, mengampuni dosa keluarganya, ketidaksetiaannya dan ketidaksetiaan keluarganya. Lalu dosa-dosanya itu secara simbolis akan dialihkan kepada si sapi jantan itu. Nah, setelah ritual pribadi tadi, setelah ritual untuk penghapusan dosa pribadi, barulah si imam besar ini bisa mengadakan upacara pendamaian, mempersembahkan kurban pendamaian untuk mewakili umat. Ya, dengan mempersembahkan kurban juga, biasanya berupa domba jantan atau lembu jantan. Dan kemudian darah kurban itu akan dipercikkan kepada umat, tanda penghapusan dosa telah berlaku. Tanda bahwa umat telah diperdamaikan dengan Allah. Dan itu dilakukan setiap tahun, setiap hari raya pendamaian. Jadi ada waktu bagi orang Israel, bagi umat Israel, di mana mereka mempersembahkan kurban untuk pendamaian dengan Allah, berdasarkan perjanjian tadi. Nah, dari peran imam besar di atas, setidaknya ada 3 hal yang menjadi syarat utama seorang imam besar yang sebenarnya ada pada Yesus Kristus, tetapi juga ini membedakan Yesus Kristus dari imam besar lainnya. Ini yang diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Yang pertama, seorang imam besar itu kan dia mewakili umat pada hari raya pendamaian untuk mengadakan pengampunan dosa antara umat dengan Allah, tapi dia harus mengadakan ritual untuk dirinya sendiri. Dia harus mengalami pengampunan dosa untuk dirinya sendiri. Nah, karena seorang imam besar, dia harus berbeda dari umat, seperti kata minggu lalu. Dia harus menyucikan dirinya sendiri, dia harus menguduskan dirinya sendiri. Nah, tetapi yang namanya manusia, imam besar itu pun punya keterbatasan. Dan imam besar tentu berdosa. Makanya dia harus menguduskan dirinya, mengkhususkan dirinya, dan dia menyucikan dirinya. Dia tidak boleh bercacat di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Kristus yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, dia sang imam besar, bukanlah pribadi yang berdosa. Jadi Kristus tidak perlu ritual untuk pengampunan dosanya sendiri, karena Kristus adalah pribadi Allah Trinitas yang tidak berdosa dan tidak bernoda. Maka kualifikasi ini sudah ada pada diri Kristus tanpa dia harus mengaku dosanya, harus melakukan ritual pengampunan dosa bagi dirinya sendiri. Karena Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak bernoda. Nah, lalu yang kedua, jabatan imam atau imam besar adalah jabatan yang terus-menerus ada. Tetapi orangnya tidak selalu itu. Maksudnya tidak selalu dia. Misalnya Harun dulu menjadi imam besar. Tetapi Harun akhirnya karena keterbatasannya sebagai manusia, dia mati, dia meninggal. Sehingga yang meneruskan jabatan imam besar itu adalah orang lain, keturunannya. Nah, jabatan imam besar itu selalu ada, tetapi orangnya berganti-ganti. Seorang imam besar pasti akan mati.
Dan jabatan imam besarnya akan digantikan oleh penerusnya. Kristus juga mengalami kematian. Tetapi Kristus tidak mati untuk selama-lamanya, melainkan dia bangkit kembali. Ini menunjukkan keimam besaran Kristus tidak berakhir karena ia adalah Allah yang kekal. Yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena dia adalah awal dan akhir. Dia adalah pribadi dari Allah Trinitas. Sehingga keimam besaran Kristus tidak berakhir. Kalau imam besar, Harun sebagai imam besar, berakhir setelah dia mati. Keimam besarannya, jabatannya diberikan kepada yang lain. Tetapi Kristus tidak. Nah, yang ketiga yang penting di sini adalah soal kurban. Imam besar harus mempersembahkan kurban untuk penebusan dosa yang biasanya adalah hewan, lembu jantan atau domba jantan. Mereka akan dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa. Nah, apa yang dilakukan Kristus? Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri menjadi persembahan dalam pendamaian umat dengan Allah. Nah, jika lembu jantan atau domba jantan dikurbankan pada upacara penghapusan dosa pada hari raya pendamaian, maka Kristus mengorbankan dirinya sendiri dan ini menjadi pemenuhan dari upacara pendamaian dan penghapusan dosa. Mengapa demikian? Karena jika imam melakukan pengorbanan hewan itu setiap tahun, jadi tiap tahun, tiap hari raya pendamaian, tiap Yom Kippur itu harus diupdate lagi, kayak handphone kita kan minta update terus. Nah, maka setiap tahun itu umat harus berdamai dengan Allah, harus ada kurban lagi. Tetapi Kristus mendamaikan manusia dengan Allah melalui kurban dirinya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Jadi nggak perlu diulang lagi pengorbanan Kristus. Karena pengorbanan Kristus itu satu kali untuk selamanya. Ini bedanya. Jika para imam besar mempersembahkan hewan sebagai kurban setiap tahun harus diulang, maka Yesus Kristus memberi dirinya sendiri sebagai kurban. Dan itu adalah sekali untuk selamanya. Saudara, inilah yang membedakan Yesus Kristus dari imam besar lainnya. Ia memberi dirinya sebagai kurban bagi banyak orang. Ia bukan korban, tetapi kurban. Karena korban menderita akibat peristiwa yang tidak dikehendakinya. Sementara Yesus Kristus memberi dirinya dengan kesediaan, dengan kerelaan demi kepentingan banyak orang, maka dia adalah kurban. Dia memberi dirinya untuk kebaikan, untuk keselamatan seluruh ciptaan Allah. Ada yang ia lepaskan, ada yang ia relakan, yaitu kehidupannya demi kepentingan seluruh ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada bulan keluarga ini kita diajak melalui tema ibadah ini untuk menghidupi nilai-nilai pengorbanan Kristus di dalam keluarga. Bukan pengorbanan ya, tetapi pengorbanan, karena korban itu sesuatu yang berbeda dengan kurban. Korban itu ada karena hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak dikehendaki. Nah, korban dalam keluarga juga ada sebenarnya. Misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang istri menjadi korban kekerasan suaminya, atau anak-anak menjadi korban kekerasan orang tuanya. Baik itu kekerasan fisik, dipukuli, kekerasan verbal, dicaci maki, atau kekerasan psikis ketika anaknya dijatuhkan mentalnya. Anak yang dianiaya orang tuanya, itu adalah korban. Korban diskriminasi, orang tua misalnya lebih menyayangi anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya. Anak yang satu dibangga-banggakan, sementara anak yang lainnya dijelek-jelekan. Dia menjadi korban diskriminasi. Atau korban ketidakpedulian. Anak tidak diperhatikan karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orang tua merasa bahwa
aku sudah bekerja banting tulang memberikan dia uang supaya dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan mereka merasa itu sudah cukup. Tetapi dia mengorbankan anaknya, mengorbankan kebahagiaan anaknya. Bahkan ada juga anak-anak yang menjadi korban dari konflik dan pertikaian orang tua, dan korban-korban lainnya. Di keluarga ada korban-korban itu. Tapi yang diminta dari sini bukan korban, tetapi kurban. Berkurban, merelakan apa yang menjadi sesuatu yang kita mungkin senangi, yang kita inginkan untuk kepentingan yang lebih besar. Kita diajak berkurban di dalam keluarga melalui nilai-nilai pengorbanan Kristus. Misalnya kita rela untuk menunda pekerjaan kita demi menemani anak belajar, demi misalnya memperhatikan anak-anak kita ketika dia sakit atau dia butuh bantuan kita. Kita merelakan untuk menunda pekerjaan kita. Kita rela untuk menahan diri, untuk menahan ketidaknyamanan kita demi menjaga relasi yang baik dengan anggota keluarga. Kita rela untuk, ya udahlah saya menahan diri, nggak emosi, nggak marah, supaya relasi tetap terjalin dengan baik. Ada ketidaknyamanan. Atau misalnya kita mengalah, kita rela untuk menahan, tidak membeli motor dulu misalnya, karena istri saya butuh komputer, butuh laptop untuk bekerja. Atau si ibu menahan untuk tidak membeli tas, sepatu, atau perhiasan dulu karena butuh untuk biaya anaknya masuk SMP misalnya. Itu pengorbanan, kerelaan. Bahkan mungkin kita rela terlihat bodoh, kita rela dicibir, dikatai demi membuat anak kita yang punya kelemahan merasa diterima. Mungkin kita dilihat orang lain, ih anaknya begitu, ih anaknya begitu. Kita rela menerima itu demi membuat anak kita merasa diterima oleh orang tuanya. Atau kita rela terlihat lemah demi membuat anak kita yang berkebutuhan khusus misalnya merasa dirinya berharga. Dan ada banyak bentuk pengorbanan lainnya yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, di mana kita merangkul kesusahan dan ketidaknyamanan dengan kesediaan dan kerelaan demi kepentingan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan Kristus. Untuk berkurban, bukan berkorban. Untuk memberi diri, bukan untuk mengorbankan orang lain. Karena itu marilah kita menghidupi nilai-nilai pengorbanan Kristus ketika terutama kita hidup di dalam keluarga kita. Kepada istri atau suami, kepada anak-anak, kepada orang tua kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari
segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Marilah bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Karena di dalam Kristus Engkau memberi diri demi keselamatan kami, demi kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami ya Tuhan untuk juga mau meneladani Kristus, memberi diri kami berkurban demi kepentingan sesama kami, bahkan juga kepentingan keluarga kami, bukan berkorban atau bahkan mengorbankan orang lain. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memampukan kami untuk menjalani panggilan kami di tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami, sahabat kami yang menderita, yang dalam keadaan sakit, mereka yang butuh perawatan, mereka yang dalam pemulihan. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalaninya, karena kami percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan tolonglah kami agar menjadi sahabat yang mau juga berbagi dengan mereka ketika mereka dalam keadaan yang lemah dan susah. Kami pun mau menghibur dengan segala apa yang kami bisa lakukan, terutama pada situasi yang terbatas ini. Kami bersyukur juga bersama rekan-rekan kami, mereka yang saat ini sedang berbahagia karena pertambahan usia, karena ulang tahun pernikahan, mereka yang berhasil dalam pekerjaan, mereka yang mendapatkan pekerjaan baru, mereka yang lulus dalam ujian. Kiranya Tuhan melengkapkan sukacita dan kebahagiaan mereka itu dengan syukur kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan. Di lain pihak kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kegagalan, kehilangan, mereka yang patah hati, mereka yang berduka, mereka yang bersedih, mereka yang bergumul dalam hidupnya, mereka yang mengalami kecemasan, mereka yang mengalami depresi, serta gangguan-gangguan lainnya terhadap psikologis dan mental mereka ya Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak terlalu menyadari keberadaan rekan-rekan kami ini. Kami berusaha untuk memberikan kekuatan kepada mereka, tetapi justru kami malah menjatuhkan. Karena itu ajarlah kami untuk peka terhadap keadaan sesama kami, ajarlah kami untuk menjadi sahabat, untuk memberi telinga kami, bukan mulut kami, untuk mendengarkan dan bukan mencoba untuk menceramahi. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi sahabat dan saudara bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia dalam segala pergumulannya di tengah kondisi pandemi ini, dalam segala pergumulan kami juga sebagai bangsa di tengah segala keadaan yang terjadi. Tuhan sertailah pemimpin bangsa ini, pemerintah dari pusat hingga daerah. Berikanlah hikmat-Mu sehingga mereka dapat bertindak, mengambil keputusan dan kebijakan dengan hikmat dari Tuhan untuk kebaikan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah kami sebagai gereja-Mu hadir di tengah dunia ini untuk berkarya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kasih karunia Allah
melalui segala pelayanan kami, sekalipun kami lakukan secara terbatas ya Tuhan, segala rencana kami untuk pelayanan kami, untuk program-program yang kami lakukan, biarlah itu semua menjadi berkat. Dan ketika dalam beberapa waktu ke depan kami berencana untuk kembali mengadakan ibadah tatap muka di gedung gereja, Tuhan sertailah persiapan kami, sertailah juga Satgas Covid yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pada saatnya nanti sesuai yang kami rencanakan, kami bisa menjalankan ibadah tatap muka dengan segala protokol yang boleh ada. Dan biarlah semuanya itu kami serahkan dalam kehendak Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami juga menjalani bulan keluarga ini, biarlah kami semakin diingatkan, kami semakin disadarkan untuk lebih peduli, untuk lebih mencintai keluarga kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Melalui program bulan keluarga ini, biarlah Tuhan Engkau menghadirkan rahmat-Mu, berkat-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi PHBG yang merencanakannya, yang mengeksekusinya, segala program, segala kegiatan pada bulan ini, biarlah semua itu menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, sukacita yang Kau berikan di tengah segala keadaan hidup kami yang tidak menentu ini. Tolonglah kami untuk terus berpengharapan kepada-Mu dan bersyukur atas kasih yang kami rasakan. Terima kasih ya Allah, saat ini kami menyerahkan semua doa kami, permohonan kami, baik yang terucapkan oleh kami maupun yang kami pikirkan yang tak terucapkan oleh kami. Biarlah Tuhan itu menjadi seruan kami kepadamu dan ungkapan syukur kami kepadamu melalui doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA ataupun melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke Bank Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop tertutup untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan kantor gereja untuk mengambil persembahan di rumah Bapak Ibu. Umat Tuhan, marilah menyanyikan syukur kepada Tuhan dan memuji nama-Nya. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup sehari-hari.
Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan sukacita yang cukup untuk menyegarkan kita, pencobaan yang cukup untuk menguatkan kita, kesedihan yang cukup untuk memanusiakan kita, harapan yang cukup untuk membahagiaan kita, dengan kegagalan yang cukup untuk membuat kita tetap rendah hati, keberhasilan yang cukup untuk membuat kita tetap bersemangat, sahabat yang cukup untuk memberi kita ketenangan, dengan iman yang cukup untuk menghadapi setiap tantangan dan membuat setiap hari menjadi lebih indah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus melingkupi kita dengan cinta dan rahmat-Nya, kini dan selamanya.